Assalamualaikum guys, salam Ramadan, semoga sehat selalu. Hari ini aku baru selesai bikin nastar gulung, warnanya cantik banget. Teksturnya lembut lumer, rasanya enak banget. Nah, aku bikinnya nggak banyak, karena kalau bulan Ramadan ini harus menghemat energi ya. Jadi bikin kuenya dicicil sedikit-sedikit, lama-lama jadi banyak. Bikin dari sekarang apa enggak jamuran? Ada tips cara penyimpanannya supaya awet. 100 gram butter dicampur 100 gram margarin. Nah, untuk butternya ini saya pakai Wisman dan untuk margarinnya saya pakai Blue Band. Teman-teman mau pakai margarin atau butter merek apapun boleh ya. Untuk resep lengkapnya nanti saya tulis di kolom deskripsi. Ini gula halus sebanyak 60 gram. Sudah saya ayak, jadi wajib diayak ya gula halusnya. Diayak atau disaring supaya tidak menggerindil, supaya benar-benar halus. Nah, ini saya mau pakai spatula saja mencampurnya, tidak pakai mixer. Diaduk-aduk seperti ini saja sampai tercampur semua bahan. Sudah tercampur semuanya, sudah halus seperti ini teksturnya. Tuh. Tambahkan 2 butir kuning telur ayam, kuningnya saja ya. Aduk sampai tercampur rata. Pakai spatula saja. Sampai teksturnya jadi halus dan creamy seperti ini. Saya tambahkan seujung sendok teh sedikit saja ya. Ini vanila susu, mereknya dari Larom. Kalau teman-teman nggak punya bisa pakai vanila bubuk boleh, vanila cair juga boleh ya. 1 saset susu bubuk atau setara dengan 26 gram. Aduk sampai tercampur. 30 gram tepung maizena. Sudah tercampur seperti ini teksturnya. 260 gram tepung terigu protein rendah, masukkan secara bertahap. Tujuan dimasukkan secara bertahap ini supaya mengaduknya mudah ya. Jadi tercampur dengan rata, tidak over mix. Dan mengaduknya juga cukup pakai spatula saja, jangan pakai tangan, supaya hasil nastarnya nanti tidak keras. Karena tangan menghantarkan hawa panas, jadi cukup pakai spatula seperti ini saja. Teksturnya lembut seperti ini, tapi tidak lengket. Ini adonannya sudah pas banget takaran tepungnya. Untuk tepung terigu yang saya pakai, tepung terigu Bogasari, protein rendah, cap kunci biru seperti ini. Nah, ini tidak perlu disangrai atau dikukus, bisa langsung dipakai. Adonan nastar ini saya pindah ke dalam plastik. Plastiknya masih bersih, belum pernah dipakai. Nah, tujuannya dipindah ke dalam plastik seperti ini supaya adonan tidak terkena angin. Jadi tekstur kelembutannya itu tetap terjaga. Proses pembentukan nastar itu kan lama. Kalau dia terbuka, adonannya bisa jadi keras dan hasil nastarnya tidak bagus. Selainya saya pakai selai yang seperti ini ya, merek Doni. Ini saya belinya sudah jadi. Per kemasan ini beratnya 500 gram. Ini sebagian yang sudah saya bentuk. Bentuknya panjang sesuai dengan bentuk nastar yang akan kita buat. Nah, bulat panjang seperti ini ya. Untuk ukuran nastarnya, selainya ini sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, cara membentuknya sudah saya bulatkan seperti ini. Untuk beratnya ini kurang lebih 2 gram ya.
karena nanti kulit nastarnya itu kan kecil, tipis. Jadi saya sesuaikan dengan isian. Tapi kembali ke selera masing-masing, kalau isiannya mau lebih banyak juga boleh. Nah, untuk membentuknya setelah dibulatkan gini, saya tekan di tangan seperti ini. Tangannya sudah dicuci bersih. Tuh, seperti ini. Nah, ini sudah saya simpan di dalam kulkas, jadi dia sudah padat. Cetakan nastar gulung yang saya pakai yang seperti ini, dia ada geriginya, ukurannya kecil ya. Ini saya belinya di online, harganya kalau nggak salah ini 27.000. Ambil secukupnya adonan. Adonannya saya simpan di dalam plastik seperti ini supaya tidak kena angin. Bentuk panjang seperti ini, masukkan ke dalam cetakan. Pastikan adonan di dalam cetakannya ini padat ya. Tekan dulu sedikit, buang ujungnya supaya rapi. Nah, bagian gerigi ini posisinya ada di bagian bawah. Tekan, jangan ragu-ragu. Nah, kalau ragu seperti ini, agak putus-putus sedikit. Nah, tekan, jangan ragu supaya hasilnya mulus. Ambil satu adonan selai, gulung dengan rapi, kemudian potong dengan spatula. Untuk memegangnya usahakan dari pinggir seperti ini ya, supaya bentuk nastarnya itu tidak berubah. Dan ini bagian sambungannya dirapikan dulu. Usahakan ada di bagian bawah bagian sambungannya. Nah, untuk panjangnya selai ini sesuaikan dengan panjang kulit nastar supaya tampilannya jadi cantik. Untuk loyangnya ini tidak perlu diolesi apapun ya, boleh dialasi dengan kertas atau tidak. Sudah selesai dibentuk. Satu resep ini jadi 149 kue ya. Nah, ini jadinya satu loyang dan ini tidak penuh satu loyang tuh. Satu loyang kurang sedikit. Oke, ini siap untuk dipanggang. Sebelum loyang dimasukkan ke dalam oven, oven ini sudah dipanaskan dulu selama 10 menit. Panggang nastar di suhu api yang kecil saja, kurang lebih 110 sampai 120 derajat, hanya menggunakan api bawah saja. Selama kurang lebih 50 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, selama proses panggang ini harus sering dicek dan loyangnya ditukar ya posisinya, yang bawah pindah ke atas, atas pindah ke bawah, begitu seterusnya sampai dengan matang. Sudah selesai dipanggang, ini dia nastarnya sudah matang. Sebelum dioles, kita biarkan dulu nastar ini sampai suhunya benar-benar dingin, baru dioles. Untuk bahan olesannya, 4 butir kuning telur, yang 2 sudah pecah, yang 2 masih utuh ya. Nah, ini tambahkan 1 sendok makan penuh air putih dan dikocok sampai tercampur. Tambahkan secukupnya pewarna kuning telur supaya warnanya cantik, tidak pucat. Nah, ini untuk bahan olesan pertama. Jadi jangan ditambah bahan lain dulu ya. Cukup air dan pewarna saja supaya benar-benar merekat kuat di nastarnya, jadi tidak mudah mengeletek setelah matang. Dan wajib disaring seperti ini. Oke, ini siap untuk dioles ke nastar. Untuk mengolesnya, gunakan kuas yang ukurannya kecil dan bulunya benar-benar lembut. Jadi khusus untuk mengoles nastar. Nah, oles tipis-tipis saja di seluruh permukaan kue nastarnya ya.
Di bagian samping, bagian depannya semuanya teroles supaya cantik. Sudah selesai 1 kali oles, biarkan dulu sampai kering baru dioles lagi yang kedua. Nah, ini sisa olesan, bahan olesan yang pertama tadi kita tambah setengah sendok teh minyak goreng dan setengah sendok teh susu kental manis. Diaduk sampai tercampur rata dan siap dioleskan untuk yang kedua. Nah, tujuannya ini supaya hasil warnanya lebih cantik dan glowing. Kenapa tidak dioles, tidak dicampur minyak dan susu dari awal? Supaya saat kering, saat sudah matang nastarnya ini, bahan olesannya tidak gampang ngeletek ya. Jadi olesan pertama itu sebagai landasan dasar supaya merekat dengan kuat. Sudah 2 kali oles dan ini siap untuk dipanggang. Tampilannya juga sudah berubah ya. Warna olesannya lebih kuning, lebih tua dan lebih glow. Dipanggang lagi selama 10 menit saja menggunakan suhu rendah 110 derajat dan hanya pakai api bawah saja. Perhatikan loyang berada di rak tengah supaya tidak gosong. Dipanggang sampai matang. Ini dia hasil kue nastar gulungnya guys. Sudah selesai proses panggangnya dan hasilnya cantik, matang sempurna. Ini biarkan dulu benar-benar dingin, baru kita tata di toples. Secara tampilan kue nastar ini cantik, warnanya menarik, teksturnya lembut lumer dan rasanya enak banget. Nah, saya mau bagikan tips cara menyimpan nastar ini supaya tahan lama, tidak basi, tidak jamuran, bahkan bisa bertahan sampai 1 tahun. Nah, tapi nggak perlu 1 tahun ya, sebentar aja pasti sudah habis. Caranya setelah nastar ini dingin, segera kemas di dalam toples, tutup rapat dan langsung masukkan ke dalam kulkas. Cukup ke dalam chillernya saja, tidak usah dimasukkan ke freezer. Nah, 2 hari mau lebaran nanti baru dikeluarkan. Biarkan sampai suhu ruang dan rasanya tidak akan berubah secara rasa dan tekstur. Tetap enak, baru seperti baru dibikin. Jangan lupa di-recook resep ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.